kembali lagi bersama dengan Miss Tere dalam pelajaran biologi. Apa kabar kalian semua? Miss Tere harap kalian semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Belajar biologi adalah belajar yang paling menyenangkan. Kalian setuju? Kali ini kita akan belajar tentang virus. Tentunya kalian semua sudah tahu apa yang diketahui tentang virus. Tujuan pembelajaran kali ini kita akan mengetahui sifat-sifat virus, bagaimana virus itu strukturnya, bagaimana sifatnya, bagaimana dan bagaimana virus itu bisa hidup dan menginfeksi di tubuh manusia dan juga di tanaman. Sebelum lebih jauh, anak-anak, kita harus tahu dulu bagaimana sejarah virus pertama kali ditemukan. Virus pertama kali ditemukan oleh seorang ilmuwan yang sangat berbakat, yaitu Adolf Meyer. Beliau melihat bahwa pertama kali virus ditemukan pada tumbuhan tembakau. Kita tahu tanaman tembakau atau tumbuhan tembakau memiliki warna hijau daun yang sangat bagus, hijau sekali. Lalu dia juga memiliki daun yang memiliki ukuran yang sangat lebar. Suatu ketika daun yang berwarna hijau itu muncul bintik-bintik kekuningan. Lalu dalam pikiran Adolf Meyer, dia akan mencoba mencari tahu kenapa daun tembakau itu muncul bintik-bintik kekuningan. Lalu Adolf Meyer melakukan suatu percobaan, yaitu mengekstrak daun tembakau itu. Yang pertama kali dilakukan adalah beliau mengecilkan atau mengecilkan ukuran daun tembakau, lalu diekstrak dengan menggunakan alkohol, lalu hasil ekstrak itu dikristalkan. Nah, dari situlah diketemukan virus pertama kali pada tanaman tembakau, yaitu mosaic virus. Dari situ maka berkembang ilmuwan-ilmuwan yang lainnya untuk mengetahui virus dan dari mana asalnya virus dan bagaimana strukturnya. Oke, sebelum kita lebih jauh tentang virus, kita lihat dulu gambar berikut ini. Oke? Oke, setelah kalian melihat gambar itu, coba kalian diskusikan bersama dengan kelompok kalian, lalu kalian tulis di buku kalian masing-masing dan dikemukakan dalam presentasi. Miss Tere akan membuat kelompok menjadi 2 kelompok dan masing-masing anggota berjumlah 5 orang. Nah, setelah kalian berdiskusi dan mendengarkan pendapat teman-teman kalian, dapat kita simpulkan ciri-ciri virus. Yang pertama, dia berukuran mikroskopis, ukurannya sangat kecil. Bahkan ketika kita ingin melihatnya harus dengan menggunakan mikroskop elektron. 2. Virus dapat hidup ketika di organisme. Artinya, ketika masuk di organisme atau sudah menginfeksi organisme, contohnya adalah manusia, tumbuhan, dan hewan, baru dikatakan virus itu hidup atau organisme hidup. Yang ketiga, virus itu dapat dikristalkan. Hal ini ditemukan pertama kali oleh Adolf Meyer, bahwa virus itu dapat ditemukan, dapat dikristalkan dalam bentuk kristal, maka kita bisa mengetahui struktur dari virus itu. Nah, setelah kita tahu ciri-ciri virus, maka coba kita akan belajar tentang struktur virus. Oke, kita lihat gambar dari struktur virus. Nah, dari gambar tersebut kita bisa tahu bahwa struktur virus sangat simpel. Dia hanya memiliki DNA atau RNA sebagai asam nukleat. Ini berfungsi sebagai pengendali dari virus. Lalu yang kedua adalah dia hanya memiliki struktur selubung protein. Dan yang ketiga, dia hanya memiliki ekor. Ekor ini berfungsi untuk menancapkan
atau ketika dia menginfeksi, dia akan menancapkan ekornya kepada manusia, hewan, ataupun tumbuhan, sehingga virus akan bisa memasukkan asam nukleat atau DNA atau RNA-nya ke dalam tubuh manusia atau tubuh organisme yang diinfeksi. Selubung protein ini berguna untuk apa? Dia akan memasukkan atau sebagai jembatan penyalur dari DNA atau RNA tersebut. Satu hal yang penting adalah virus itu tidak memiliki organel. Organisme lain ini memiliki ribosom, lalu memiliki mitokondria, tetapi virus tidak memiliki organel. Jadi hanya struktur yang sangat simpel dan sederhana. Lalu, bagaimana dengan virus COVID-19? Oke, kembali ke kelompok kalian akan berdiskusi struktur-struktur virus yang kita jumpai. Contohnya yang berkembang saat ini adalah virus COVID-19. Lalu ada virus influenza. Coba kalian search, lalu kalian diskusikan dengan kelompok dan dipresentasikan di pertemuan berikutnya. Oke, saya kira pelajaran biologi untuk kali ini misterius rasa cukup. Kita akan lanjutkan di pertemuan berikutnya. Jangan lupa untuk mengerjakan struktur virus. Oke anak-anak, sampai jumpa di pertemuan berikutnya. Bye.